Kata Nabi, ni'matani maghbunun, ada dua nikmat yang sering diperdaya oleh manusia, yaitu wal farahu wasyihah, kesempatan, waktu yang luang dan sehat. Sehat dan waktu luang adalah yaitu nikmat yang sungguh luar biasa. Anda hari ini bisa hadir di majelis taklim karena permasalahan memiliki dua nikmat, waktu luang dan sehat. Ada mungkin di luar sana yang biasa datang di kajian majelis taklim, boleh jadi mungkin dia memiliki kesehatan yang bugar, tapi ternyata memiliki kesibukan sehingga tidak memiliki waktu luang untuk sekedar duduk di majelis taklim. Atau mungkin di luar sana dia memiliki waktu yang luang yang banyak, akan tetapi kemudian tubuhnya sudah tidak sehat sehingga dia harus berdiam di rumahnya. Maka Anda kalau suatu saat kemudian memiliki kenikmatan waktu luang dan kesehatan, nikmat yang luar biasa. Tapi kata Rasulullah, dua nikmat ini adalah nikmat yang sering diperdaya oleh manusia. Sekarang yang kedua, kalau di kitab ini kisahnya pendek-pendek, tidak begitu panjang-panjang. Wa amma Rabi bin Husain, sekarang Rabi bin Husain. Tadi kan disebutkan tokoh tabi'in, penghulu dari tokoh-tokoh yang zuhud itu ada 8. Di antaranya adalah Amir bin Abdullah. Nanti ada juga yang namanya Rabi bin Husain. Nah, wa amma Rabi ibn Husain, maka Rabi bin Husain fa innahu qila lahu khina asabahu, maka adapun itu Rabi bin Husain dikatakan kepadanya tatkala dia mengalami kelumpuhan. Rabi bin Husain dia pernah lumpuh kakinya. Maklumlah, yang namanya manusia hidup di dalam kehidupan dunia kan lambat laun kesehatan senantiasa berkurang, kemudian menuju sakit kadang-kadang timbul itu di masa-masa tua. Makanya ada ucapan, yaitu dalam ucapan syair Arab, ada ucapan di syair Arab itu ucapannya seperti ini: usia tua itu adalah usia menuai segala macam kesusahan dan penyakit. Kata di dalam syair Arab, masa tua menuai atau panen. Menuai itu panen, itu terhadap segala kesusahan dan penyakit. Bukankah seperti itu? Sampai begitu usianya 50, 60, 70, jalan sudah tidak mampu lama-lama dan jauh. Naik motor buyutan, jagung sedelakson, ngadek sedela buyutan, dan yang lain-lain. Nah, keluhan di tubuh kemudian banyak. Belum lagi kemudian makanan yang dulu di masa muda bisa dimakan semuanya, baik yang keras, yang lunak, semuanya sama. Tapi begitu masa tua, gigi lambat laun kemudian juga sudah tidak ada. Itu saja kalau makan lunak dan keras tetap susah juga. Keras ya susah, enggak nih wong karena untune mangan kayak itu jajan. Dikemu seminggu, suatu saat dikasih yang empuk misal seperti jenang, ya tiontal-ontal atau kan seperti itu. Nah makanya tidak benar apa yang diucapkan di dalam syair Arab. Masa tua adalah masa panen terhadap permasalahan segala kesusahan dan segala penyakit. Mulanya hadis Nabi diomong, kata Nabi, ni'matani maghbunun, ada dua nikmat yang sering diperdaya oleh manusia, yaitu wal farahu wasyihah, kesempatan, waktu yang luang dan sehat. Sehat dan waktu luang adalah yaitu nikmat yang sungguh luar biasa. Anda hari ini bisa hadir di majelis taklim karena permasalahan memiliki dua nikmat, waktu luang dan sehat. Ada mungkin di luar sana yang biasa datang di kajian majelis taklim, boleh jadi mungkin dia memiliki kesehatan yang bugar, tapi ternyata memiliki kesibukan sehingga tidak memiliki waktu luang untuk sekedar duduk di majelis taklim.
Atau mungkin di luar sana dia memiliki waktu yang luang yang banyak, akan tetapi kemudian tubuhnya sudah tidak sehat sehingga dia harus berdiam di rumahnya. Maka Anda kalau suatu saat kemudian memiliki kenikmatan waktu luang dan kesehatan, nikmat yang luar biasa. Tapi kata Rasulullah, dua nikmat ini adalah nikmat yang sering diperdaya oleh manusia. Maksud diperdaya bagaimana? Maksudnya adalah sehat senantiasa ada, tapi kemudian lupa, tidak beribadah, tidak bersujud, tidak mengambil Al-Quran sebagai sumber dari segala hukum, dan yang lain-lain yang seharusnya kemudian diatur di dalam syariat Islam. Waktu luang juga ada, dia tidak memiliki kesibukan yang banyak. Kalaupun kemudian dibandingkan dengan kesibukan Rasulullah, masih sibuk Rasulullah, tapi kemudian seakan-akan waktu luang itu hampir-hampir tidak ada manusia. Sibuk dengan segala urusannya itu dunia, 1 kali 24 jam. Sehingga manusia itu tidak mampu kemudian duduk bermajelis taklim, tidak mampu kemudian untuk mendirikan sholat malam, atau tidak mampu untuk sekedar melakukan sholat wajib. Karena permasalahan apa? Sibuk dengan segala urusan waktu-waktu di dalam hidup yang dibuang di dalam waktu-waktu yang percuma, yang seakan-akan semuanya itu menjadi waktu luang yang disia-siakan. Panjenengan mungkin hari ini belum merasa itu sesuatu yang luar biasa. Kenapa bisa seperti itu? Karena kemudian kita hari ini masih sehat, waktu luang juga sudah ada. Tapi suatu saat di kemudian hari, kalau suatu saat Anda waktu luang sudah banyak, tapi kemudian tubuh sudah tidak mampu lagi, Anda harus kemudian duduk di kursi roda, mau kemana-mana harus didorong oleh cucu atau oleh anak. Maka pada saat itu mungkin boleh jadi manusia akan ingat, alangkah ingat aku terhadap kesehatan di masa dulu yang aku sia-siakan. Kenapa kemudian aku sering tidak menghadiri majelis taklim? Kenapa kemudian aku sering tidak menghadiri sholat jamaah? Kenapa pula kemudian aku tidak melakukan ini, tidak melakukan itu? Boleh jadi mungkin seperti itu. Perlu sadar, tatkala kesehatan itu sudah tidak ada lagi. Panjenengan juga sama. Waktu luang juga kadang-kadang seperti itu. Begitu panjenengan punya pekerjaan yang menumpuk, sampai kemudian disibukkan bertahun-tahun, jenengan akan menyadari betapa nikmatnya waktu luang yang digunakan untuk beribadah kepada Allah. Contohnya adalah orang-orang yang bekerja di kota-kota besar, di Bandung, Jakarta. Mereka harus hari Senin sampai Sabtu harus bekerja, berangkat jam 5, pulangnya nanti sore. Hampir-hampir setiap hari tidak pernah melihat matahari. Ia lakukan sampai 20 tahun, 30 tahun, ketambahan minggu harusnya libur, ia kemudian lembur. Akhirnya ia lakukan sampai 20 tahun, 30 tahun, jiwanya berontak. Ia kemudian merasa, alangkah kemudian waktu yang aku buang sia-sia semuanya. Aku sebetulnya ingin kemudian mengistirahatkan badan, sekedar untuk kemudian duduk bermajelis taklim. Ini jiwa yang sadar. Nek jiwa sing sadar, nek prei plesir. Kan seperti itu ya. Nek jiwa sing sadar ya preine goblok plesir. Malah utama. Aduh. Ya gitu. Maka kemudian berikutnya, kila lahu hina asabahu al-falij. Maka tatkala kemudian Nabi bin Haisam dia tertimpa kelumpuhan, kemudian ditanya dia, lau tadawaita, kenapa pula kemudian engkau tidak berobat? Seandainya kamu berobat wahai Nabi bin Husain, kata kawan-kawannya demikian. Kita tahu yang namanya dalam hukum fikih, ketika kita sakit berobat maka hukumnya sunnah menurut madhab Syafi'i. Menurut madhab Imam yaitu Malik dan Imam Ahmad bin Hambal, berobat dan tidak berobat sama saja. Menurut semuanya mereka sepakat semuanya, berobat menjadi haram jika kemudian nanti memalingkan hati manusia dari Allah menuju makhluk. Bukti hati manusia itu sudah berpaling, nek panjenengan keyakinannya sudah bergeser. Aku nek orang namanya Pak Nirmanto, penyakit kurang mari. Wah, jenengannya keyakinan sudah bergeser.
Karena kita tahu yang namanya kemudian berobat ini hanya hukum asbab atau hukum syar'i yang harus ditempuh. Maka kemudian menurut mazhab Syafi'iyah, maka kemudian hal itu adalah sunnah muakkad. Nek sampean riya. Nek sampean ngetutna mazhab dari Imam Syafi'i, sunnah muakkad. Sunnah yang ditekankan ketika sakit, kemudian kita berobat. Makanya kemudian dia ditanya, kenapa kemudian kau tidak berobat? Apa kemudian kau tidak berobat seandainya kalau engkau berobat? Lantas kemudian qala, berkata dia. Kemudian dia berkata, laqad naraftu anna dawa'a, sungguh aku mengetahui sesungguhnya obat hakun itu adalah benar. Ya, dia mengatakan, ya sesungguhnya obat itu adalah benar. Seakan-akan mengisyaratkan kepada pemahaman Imam Syafi'i bahwa berobat tatkala sakit, ya memang kita harus tatkala sakit kemudian kita berobat, maka itu adalah sesuatu yang merupakan sunnah. Sehingga dia berkata, in balaqat naraftu anna dawa'a haqqun, maka sungguhnya aku mengetahui berobat itu adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang benar. Walakin akan tetapi dakar itu aku ingat, akan tetapi kemudian aku ingat nadan wasamudan wa qurunan baina dzalika katsiran, akan tetapi kemudian aku ingat kisah-kisah kaum-kaum terdahulu, yaitu kaum Ad, kaum Samud, kaum Qurun, kemudian wabaina dzalik katsiran, dan mereka memiliki waktu-waktu yang banyak dalam kehidupan mereka. Kemudian dia menjawab, tapi kemudian aku ingat terhadap permasalahan kisah-kisah kaum Ad, kaum Samud, Qurun, dan mereka memiliki waktu-waktu di dalam hidup banyak. Kanat fihim al-aujam, akan tetapi bersamaan itu mereka ditimpa kelaparan juga. Mereka kemudian ditimpa kelaparan juga di dalam kehidupan dunia. Wa kana fihim al-adda'u, dan kemudian di antara mereka juga banyak kemudian tabib-tabib ataupun dokter-dokter. Kata dia, di tengah-tengah mereka banyak pula kemudian yaitu dokter-dokter atau tabib-tabib. Fama baqiya al-mudawwi wala wal mudawwa, maka tidak ada yang tersisa sama sekali, baik kaum ataupun kaum Samud, tidak ada tersisa sama sekali di antara mereka, baik yang mengobati ataupun yang kemudian diobati. Karena kita tahu kaum Ad adalah kaumnya Nabi Hud, yang dimana dia adalah salah satu kaum yang ditimpa azab oleh Allah. Terkait masalah kenapa mereka ditimpa, karena mereka ingkar terhadap risalah yang dibawa oleh Rasulnya pada saat itu, yaitu Hud alaihissalam. Ditimpanya adalah dengan hawa panas yang menjadikan sumur kering, sungai-sungai kemudian kering, sumber-sumber mata air di gurun pasir pada saat itu kering semuanya, sehingga ternak, hewan-hewan mati. Hewan-hewan mati karena kemudian pada saat itu terdapat hawa panas, yang hawa panas itu hampir-hampir membakar kulit-kulit mereka. Lantas tatkala kemudian hawa panas itu sampai mematikan hewan ternak mereka, sampai-sampai kulit-kulit mereka hampir kemudian terbakar oleh hawa panas tersebut. Kemudian mereka melihat awan di atas yang besar. Awan itu dianggap oleh mereka sebentar lagi akan menurunkan hujan, padahal itu azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kemudian mereka menganggap itu adalah yaitu hujan, lantas kemudian dari awan tersebut muncul angin yang besar yang menimpa mereka selama 7 malam 8 hari. Angin besar, di antaranya angin yang berhawa panas dan angin yang berhawa dingin. Sampai-sampai diabadikan di dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Haqqah ayatnya ayat 7. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
saharaha. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menimpakan angin kepada kaum Ad, alaihim atas mereka kaum Ad, sab'an layalin, yaitu selama 7 malam 8 hari, yaitu husuman, selama terus menerus angin itu terjadi. Fatarul kauma, maka kamu akan melihat yaitu kaum Ad fiha, di dalam hempasan angin itu, sorna, bergelimpangan, mati seperti pokok-pokok kurma yang lapuk. Surat Al-Haqqah ayat 7. Kalau menurut riwayat, kaum Ad tidak tersisa sama sekali satupun, kecuali mereka binasa, kecuali yang tersisa hanyalah orang-orang yang beriman terhadap Allah dan Rasulnya Nabi Hud pada saat itu. Selain itu, maka semuanya binasa, baik yang mengobati ataupun diobati, baik yang statusnya dokter ataupun kemudian orang-orang yang memiliki penyakit, semuanya tak tersisa. Kalau kemudian kita mengacu kepada perkataan Rabi bin Husain seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Kalau menurut riwayat, mereka itu seperti itu tunggul-tunggul kurma yang lapuk. Sampai ngerti pohon yang lapuk, isinya tidak ada, sehingga suatu saat kena angin kepriwe. Karena menurut riwayat, mereka kena hantaman angin tersebut, mereka tumbang, dan hampir-hampir kemudian daging dan kemudian tulang-tulang itu hancur oleh angin saking panasnya yang ditimbulkan, diakibatkan oleh angin yang menimpa selama 7 malam 8 hari. Naudzubillah subhanahu wa ta'ala. Karena kita tahu yang namanya kemudian azab Allah seakan-akan tidak ada obatnya. Ini mengandung pesan dari seorang Rabi bin Husain, bahwa dia ingin menyadarkan kepada kita semuanya, alasan kenapa kemudian dia tidak berobat, karena dia sebetulnya memikirkan dosa-dosa. Karena kita tahu, sekalipun kemudian tubuh sehat, bersih dari segala macam jenis penyakit, tapi selama itu masih ada dosa, kita tidak akan selamat dari ancaman azab Allah yang melebihi penyakit yang akan ditimpakan ke dalam tubuh. Maksudnya seperti itu. Metenin di azab ambil penyakit. Wajab. Apa gunanya kemudian manusia itu kemudian mengalami itu kesehatan yang berpuluh-puluh tahun, tapi kalau itu hanya mengantarkan kepada azab Allah. Dan kita tahu, kalaupun seandainya seorang mukmin dia jatuh sakit, maka kemudian sakitnya bagi seorang mukmin itu adalah yaitu termasuk kafarat, bagian dari dosa-dosa. Orang mukmin kemudian sakit itu kan kafarat, dari termasuk bagian dari dosa-dosa yang dia lakukan. Bulannya sampean, kalau suatu saat kemudian bertemu dengan kawan atau sahabat yang sakit, doanya lebak satu huruf, insya Allah tidak apa-apa kamu sakit, itu sebagai penyembuh dari segala dosa-dosa yang kemudian engkau lakukan, atau sebagai kemudian kafarat dosa-dosa yang kemudian engkau lakukan. Doanya makanya seperti itu. Sedangkan kalau kaum Samud ini adalah kaumnya Nabi Soleh. Nabi Soleh adalah nabi yang memiliki mukjizat. Dengan izin Allah dari batu yang besar muncul kemudian onta. Nah, singkat cerita, onta itu disuruh untuk tidak dibunuh, tapi kemudian oleh kaum Samud dibunuh karena alasannya adalah mendustakan Rasul dan mendustakan Allah. Intinya seperti itu. Sehingga mereka diazab dengan azab, diantaranya kalau disebutkan di dalam sebuah kitab, yaitu mereka pada mulanya hari Kamis, wajah mereka menjadi kuning. Wajah mereka menjadi kuning. Kenapa bisa seperti itu? Karena cuacanya sangat panas. Cuacanya sangat panas sampai wajah mereka itu yang pertama menjadi kuning. Hari kedua, yaitu pada hari Jumatnya, warnanya menjadi merah. Kemudian hari Ahad, hari berikutnya itu hari ketiga, hari Sabtu, wajah mereka menjadi hitam. Begitu Ahad, wajah mereka betul-betul menjadi hangus. Betul-betul hangus. Setelah kemudian mereka hangus, terdapat pekikan suara yang keras dari langit.
yang menghancurkan yaitu gendang-gendang telinga-telinga mereka, sehingga mereka kemudian mati bergelimpangan, tidak tersisa sama sekali kecuali kemudian yang beriman kepada Nabi Shalih. Dan kita tahu umat terdahulu tatkala melakukan satu dosa, tatkala melakukan satu maksiat, tak kunjung berhenti dan tak kunjung bertobat, Allah langsung menurunkan azabnya. Tatkala Allah menurunkan azabnya, tidak disisakan sama sekali, kecuali dihabiskan, diganti dengan umat yang lain. Dan kita umat Nabi telah disuguhi kisah-kisah umat terdahulu, tujuannya untuk sebagai pelajaran, dan kita memiliki utamaan dosa-dosa yang kita lakukan tidak langsung dibalas oleh Allah, kecuali dalam beberapa hal. Jika dosanya itu sudah sampai melampaui batas, terkadang kemudian Allah mengirimkan azab yang ditimpakan untuk mereka. Tujuannya apa? Tujuannya supaya orang-orang yang melihat dan merasakan belum meninggal pada posisi musibah-musibah seperti itu agar kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kemudian Rabi bin Husain dia mengatakan seperti